Entrepreneur, kali ini saya ada di salah satu lokasi project saya, di mana project ini lumayan unik ya. Uniknya di mana ini lokasinya tidak begitu bagus ya. Saya bilang lokasinya masuk ya, dan ukurannya juga kecil, sangat minimalis sekali ya. Mungkin teman-teman dulu pernah lihat video saya sebelumnya ketika saya ada di lokasi ini ya. Jadi saya waktu itu di lokasi ini saya ngukur pakai kaki ya, karena saya waktu itu nggak bawa alat, jadi saya ngukur pakai kaki. Jadi waktu itu saya melangkah dari sini ke sana. Nah, untuk unitnya waktu itu infonya adalah 8 kali 14 ya. Dan benar lokasi tanahnya sesuai info dari marketingnya, yaitu lokasinya untuk ukuran lahannya itu lebarnya 8, panjangnya 14. Nah, ini teman-teman, jadi ketika teman-teman menemukan lahan seperti ini 8 kali 14, maka teman-teman bisa menyemplitnya menjadi 2 unit seperti contoh bangunan berikut ini. Coba lihat. Jadi unit ini ada yang buyer request 1 lantai dan ada buyer yang request 2 lantai. Nah, untuk yang 1 lantai sebelah sana ya. Nah, untuk yang 2 lantai itu sebelah sini. Nah, ini adalah contoh di mana kita harus memaksimalkan lahan ya. Jadi walaupun lebarnya 8, kita bisa menjadikan jadi 2 unit rumah. Coba perhatikan ke lokasi. Nah, jadi tempat saya berdiri sekarang ini adalah ukuran 4 kali 14, 2 lantai, tapi ukuran 4 kelihatan begitu luas ya, kelihatan tampak seperti sangat luas, bukan seperti ukuran 4. Jadi di sini teman-teman harus mendesain benar-benar ya, harus mendesain agar kelihatan besar gitu loh. Jadi walaupun tanahnya kecil tapi tetap dimaksimalkan dan tampaknya harus besar ya. Nah, di kota-kota besar ya, untuk memaksimalkan lahan yang kita bangun ya, jadi kita harus ngecek dulu ya, apakah IMB-nya itu keluar atau tidak. Jadi ada beberapa lokasi ya di Indonesia ya, itu saya contohkan aja di Surabaya atau Jakarta. Kalau ukuran kecil di Surabaya itu boleh ya, artinya IMB-nya, izin mendirikan bangunannya itu bisa keluar. Berbeda mungkin di tempat-tempat lain atau di kabupaten lain. Mungkin ukuran 4 kali 14 itu tidak keluar IMB-nya. Makanya ini penting sebelum teman-teman membeli tanah ya untuk dideveloperkan. Yang pertama teman-teman lihat adalah dimensi bangunan, dimensi tanahnya ya. Terus cek apakah itu bisa di-split atau enggak dan keluar IMB-nya atau tidak. Nah, ketika sudah jelas IMB-nya keluar, maka ya langsung aja di split gitu. Kayak contohnya ini, jadi 8 kali 14 kita split menjadi 2 menjadi 4 kali 14 ya. Dan IMB-nya pastikan keluar. Nah, Pak Raffi, saya takut kalau misalnya saya bangun terlalu kecil terus tidak laku. Nah, itu sebenarnya ketakutan sebagai developer yang tidak terbiasa menjual unit kecil-kecil. Nah, tapi bagi developer yang sudah terbiasa menjual unit-unit kecil, bahkan ada yang dijual 3 kali 7, 1,5 lantai itu keluar IMB-nya. 3 kali 7 ya, di Surabaya itu keluar IMB-nya. Sedangkan kalau di lokasi ini adalah 4 kali 14 dan saya pastikan IMB-nya keluar. Nah, caranya gimana? Nah, bagaimana kok bisa laku? Nah, ketakutannya adalah ketika dia membangun unit kecil, maka takut unitnya tidak laku di pasaran. Nah, ini tips ya teman-teman, bagi teman-teman yang mau belajar properti, mau belajar developer properti. Ini tips agar teman-teman tidak jatuh ya, teman-teman tidak setelah membuka proyek tidak bisa exit, karena banyak yang hanya bisa membuka proyek tapi tidak bisa exit, artinya tidak ada penjualan. Itu sama aja bohong ya. Nah, kalau rumah tipe kecil seperti ini, yang perlu diperhatikan adalah teman-teman harus survei pasarnya. Survei pasar di sini adalah teman-teman harus mensurvei apakah 4 kali 14 atau untuk ukuran kecil itu laku.
Nah, ada kompetitornya nggak kira-kira? Kalau ada kompetitornya, ya silahkan. Itu sudah pasti teman-teman pede untuk membangun, karena dari kompetitor tersebut bisa mengambil harga yang dia sudah pasarkan sebelumnya. Itu bisa juga ngambil, bisa juga survei pasar seperti itu. Terus yang kedua yang harus dicek adalah bagaimana IMB-nya, izinnya, legalitasnya keluar apa enggak. Ya, itu harus dipastikan dulu, karena itu akan berkaitan sama KPR, kredit kepemilikan rumah, kalau customernya teman-teman itu beli secara menggunakan fasilitas KPR. Yang ketiga adalah desain itu harus mengikuti pasar. Jadi jangan kita melawan arus, artinya melawan tren. Kalau bahasa tradingnya ya teman-teman, itu kalau trading yang bagus itu jangan melawan arus ya. Jadi harus ikuti arusnya gitu ya. Ini berlaku tidak semuanya ya teman-teman ya, tapi untuk saat ini saya bilang ikuti pasarnya aja. Kalau pasarnya misalnya minta model seperti ini ya ikuti pasarnya. Jangan membuat model atau konsep yang tidak ada pasarnya gitu loh. Kecuali teman-teman mau berkarya dan teman-teman itu sudah cukup modal untuk mendevelopkan suatu tanah. Anda butuh karya, ya silahkan. Nah, itu tapi diperhitungkan budgetnya berapa, terus apakah laku atau tidak. Nah, tapi kalau kita hanya berbisnis developer, kita harus mengikuti pasar. Apa maunya pasar, ya langsung dieksekusi. Nah, itu sangat penting teman-teman. Jadi 3 poin tersebut yang harus teman-teman lakukan ketika mendesain rumah kecil atau tanah yang kecil dan mau dibangun rumah yang sangat minimalis. Nah, terus yang terakhir, pastikan tes pasar. Jadi itu tadi saya bahas developernya, sekarang kita bahas bagaimana cara memasarkannya. Jadi tes pasar ini penting. Ketika teman-teman sudah menemukan tanahnya, ya langsung tes pasarnya. Ya, tes pasarnya kemana? Ke portal-portal online, atau coba sebarkan ke teman-teman yang bergerak di agent properti. Nah, bagaimana responnya ya? Kalau responnya baik ya dihajar teman-teman. Tapi kalau responnya jelek ya berarti ada yang kurang. Kita harus menganalisa kembali proyek yang kita mau kerjakan. Ini sangat hati-hati sekali teman-teman ketika teman-teman mau memulai developer. Jadi hati-hati sekali, karena jangan ambisi ya. Jangan ambisi, jangan rakus ketika teman-teman menemukan lahan. Jangan asal dihajar, tapi dianalisa benar-benar ya, terus sesuai perhitungan ya, analisa pasarnya kemana. Itu yang paling penting. Ketika teman-teman sudah menguasai semuanya itu, maka teman-teman buka proyek, exitnya juga akan gampang ya. Tapi sebenarnya ketika teman-teman mengikuti kelas saya itu sangat simpel sekali ya. Jadi developer itu jangan seperti teman-teman bayangkan, wah ribet, saya tidak punya link, saya tidak punya jalur ke sini ke sana. Itu hanya di otak teman-teman saja ya. Tapi dengan teman-teman mengikuti kelas saya nanti ya, di kelas online saya maupun offline saya, teman-teman bisa mempraktikkan ilmu developer ini ya secara cepat dan mudah ya. Makanya tagline kita adalah cara instan menjadi developer ya. Itu bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya sekedar tagline saja. Saya garansi ketika teman-teman bisa menjalankan 100%, maka saya yakin teman-teman bisa menjadi developer yang benar, cepat, dan yang pastinya teman-teman profit ya. Belajar dari yang kecil dulu, jangan langsung ke 100, 500 unit ya, karena itu akan itu mempengaruhi kapasitas juga ya teman-teman. Ketika teman-teman nanti sudah terbiasa mulai dari 2 unit dulu, 4 unit, 10 unit, dan pasti terus beranjak ya. Jadi itu pesan dari saya. Dan ingat teman-teman tidak harus mulai dari nol untuk memulai developer. Silahkan ikuti kelas saya, Anda akan dibimbing pakai roadmap-nya ya, ada timeline-nya. Teman-teman tinggal mengikuti saja. Ketika teman-teman ikuti, saya yakin teman-teman pasti bisa jadi developer. Oke, teman-teman, saya sekarang bersama
salah satu marketing ya yang sudah menjualkan produk kita ya, namanya Pak Rehan. Halo. Salam guys. Salam. Oke, ini luar biasa. Saya ingin tanya gimana cara dan tips dan triknya bisa menjual rumah inden. Inden ya. Iya, jadi tanahnya aja tapi kok bisa menjual rumah dalam bentuk inden. Artinya kan rumahnya nggak ada. Jadi teman-teman waktu dia jual dulu Pak Rehan ini nggak ada tanah, nggak ada bangunannya. Jadi masih tanah aja. Ya, silakan mungkin bisa dijelaskan. Kalau tipsnya yang pertama kita harus tahu lokasinya dulu, kemudian tahu market overview-nya. Jadi yang pasti kalau kita tawarkan kan kita harus nganter juga kan konsumennya ke sini ke lokasi. Nah itu kita lebih tekankan ke future-nya nanti, fiturnya dari lokasi tersebut. Masa depannya. Ya misalkan kalau contohnya di lokasi tanah ini dulu kan kita lokasinya sangat dekat sama rencana OR. Apa itu OR? OR itu kalau di Surabaya namanya Lingkar Timur. Iya, Lingkar Timur atau OS Ring Road. Jadi lingkar timur dari Surabaya. Itu sangat dekat sekali. Terus kemudian kalau kedua kita aksesnya jalan sudah ada, cuman posisinya memang belum paving ya, belum paving. Ya. Nah itu kalau konsumen compare atau istilahnya tanya, nanti lokasi jalan kita memang lebar, cuman nanti untuk pavingisasinya itu tergantung dari warga seperti itu sih. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau jual rumah inden ya. Jadi yang dijual itu future-nya. Karena tidak mungkin kita jual rumahnya karena rumahnya nggak ada, rumahnya belum jadi. Ya, terus kelebihannya jual rumah inden seperti apa, Pak? Kelebihannya kalau yang kedua kan fasadnya atau desainnya dalamnya itu bisa request, jadi sangat fleksibel. Sangat fleksibel, bisa dirubah-rubah. Bisa ya? Enak. Jadi konsumen mau desainnya seperti apa, kamarnya mau diluas berapa, terus kemudian ruangannya diatur seperti apa itu jauh lebih fleksibel sih, seperti itu. Sesuai keinginan. Ya. Nah itu sebenarnya tips dan trik teman-teman. Ketika teman-teman menjual inden, jangan juga terpaku terhadap gambar yang dijual. Ya, tapi betul. Usahakan untuk di awal ya teman-teman, usahakan fleksibel ya. Karena ini teman-teman yang baru lihat video saya terus mau belajar dunia developer dan agent properti ya, jangan kaku, jadi harus fleksibel terhadap maunya buyer. Benar Pak Rehan? Ya. Seperti kata Bung Raffi tadi kan kita harus ngikuti pasar. Betul ya. Kita harus ngikuti pasar, maunya pasar seperti apa, jangan lawan. Kalau lawan ya nggak laku gitu ya. Siap. Susah exitnya nanti. Exitnya nggak iso. Demikian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini video yang sebenarnya daging teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat dari awal tadi, diperhatikan ya apa yang kita sampaikan dan teman-teman langsung praktikkan, itu sebenarnya langsung bisa lah ya. Ini tips juga dari Pak Rehan, salah satu luar biasa ya. Dia sudah di agent sudah lama sekali ya, sekaligus jadi mentor kita juga nanti kalau teman-teman join di komunitas kita. Demikian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Salam closing.